Mari kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 1 dari ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah penerangan ke dalam hati kami. Tuhan, berilah kesadaran di dalam jiwa kami. Tuhan, ciptakan keausan kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan untuk menerima pemberitaan firman, pengabaran kebenaran, dan penegakan iman di dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan berkati setiap jiwa yang berada di tengah-tengah kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah membicarakan tentang Kristus jauh lebih tinggi, jauh lebih indah daripada malaikat-malaikat. Ini sekali lagi menunjukkan ada sesuatu yang begitu ditekankan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, yaitu qualitative difference. Janganlah kita mempaparkan Kristus bersama-sama dengan pendiri-pendiri agama, lalu kita melihat yang mana lebih tinggi, mana lebih pendek. Karena ini hanya pengertian di dalam quantitative difference. Tetapi perbedaan Kristus dengan semua adalah qualitative difference. Dia mempunyai substansi, mempunyai kualitas, kualifikasi yang jauh lebih tinggi. Bukan hanya daripada manusia-manusia, bukan dibandingkan hanya dengan pendiri-pendiri agama. Jauh lebih tinggi dari segala malaikat, jauh lebih tinggi daripada segala yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia roh. Saudara-saudara, jikalau malaikat itu adalah makhluk murni rohania, jikalau malaikat dianggap oleh orang Yahudi yang paling dekat dengan Allah sendiri, jikalau malaikat serafim dilihat oleh Yesaya sebagai makhluk yang mengelilingi takhta Tuhan dan bersembah sujud dengan sahut menyahut kalimat suci, 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 maka di sini Alkitab mengatakan Kristus jauh lebih tinggi dari malaikat. Dia jauh lebih tinggi daripada yang paling dekat dengan Allah. Artinya tidak lain, tidak bukan, hanya satu kemungkinan, dia adalah Allah. Kita telah membicarakan Allah berkata, inilah harinya aku memperanakan engkau, kau anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Ini bukanlah sesuatu peristiwa di dalam sejarah di mana seorang bayi yang namanya Yesus dilahirkan di dalam dunia. Ini merupakan suatu kelahiran di dalam kekekalan, eternally generated. Kalimat ini daripada origin. Kalimat ini dimengerti oleh seorang teolog pada abad-abad permulaan bahwa di dalam kekekalan, bahkan sebelum waktu dicipta, sebelum ada prosedur daripada waktu, sebelum adanya sejarah yang di dalamnya ada konten waktu, Allah memberikan hidup dan Allah menjadikan Kristus seorang anak yang dilahirkan daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam mengerti Yesus sebagai anak Allah yang hidup, anak Allah yang kekal, maka kita mengerti di dalam kekekalan, saudara, substansi hidup yang menjadi sumber hidup, akhirnya melalui ciptaan dia menciptakan hidup. Saya mengulangi sekali lagi, di dalam pengertian Allah, di dalam kelahiran kekekalan, menyatakan ada anaknya sebelum dunia diciptakan. Ini menyatakan Allah adalah Allah yang bersubstansi hidup, Allah adalah sumber hidup, dan Allah adalah akhirnya di dalam ciptaan menciptakan hidup, dan dia adalah yang menghidupkan hidup. Saudara-saudara, dan kita mengerti Allah Tritunggal sebagai jaminan dan fondasi di mana adalah kemungkinan berkomunikasi.
komunitas didasarkan dengan keadaan Allah yang bersubstansi satu tapi berpribadi tiga. Karena di dalam kekekalan terjadi kelahiran itu. Di dalam kekekalan ada oknum Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sehingga kemungkinan tiga oknum dengan substansi kasih ketiganya ini boleh berkomunikasi satu dengan lain. Saudara-saudara, kita dalam hidup gerejawi, kita dalam hidup sebagai orang kudus, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling simpati, saling mengerti antara pribadi dan pribadi. Ini yang ditekankan di abad ke-20 menjadi salah satu tema yang paling penting di dalam teologi, interpersonal relationship. Saudara-saudara, hubungan antara person dan person, hubungan antara oknum dan oknum, hubungan antara pribadi dan pribadi, ini menjadi sesuatu teologi daripada komunitas. Dan ini sebenarnya berdasarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah ketiga pribadi yang berada dari kekal sampai kekal. Saudara-saudara, maka istilah hari ini aku memperanakan engkau tidak bisa dimengerti sebagai satu hari dalam sejarah. Harus dimengerti sebagai eternal presence, yaitu kesekarangan, keadaan sekarang yang di dalam kekekalan itu eternally generated. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu Tuhan akan mengatakan, aku akan menjadi bapamu dan engkau akan menjadi anakku. Nah, di sini menyangkut sejarah. Saudara-saudara, berarti kekekalan itu sudah berada secara status lalu dilaksanakan di dalam sejarah sehingga ada istilah menjadi. Waktu menjadi itu berarti di dalam proses. Anything which is in process is not absolute. And God is the absolute God. But God incarnate himself in history that he involved himself into the procedure of the relative world. Saudara-saudara, Allah itu Allah yang mutlak. Yang tidak mutlak bukan Allah. Dan yang berada di dalam dunia yang relatif, di dalam proses, itu sebenarnya bukan Allah. Allah tidak berada di dunia proses. Maka di sini kesulitan yang orang tidak bisa mengerti. Di sini kesulitan orang Kristen harus mempertahankan apa artinya bahwa yang mutlak datang ke dalam yang sementara, yang kekal datang ke dalam yang relatif, yang pencipta masuk ke dalam dunia cipta, yang melampaui waktu masuk ke dalam dunia waktu, yang kekal masuk ke dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Mereka percaya kepada dunia kekekalan, tetapi kurang ada sesuatu realita relasi antara yang kekal dan yang sementara. Atau mengatakan dari dunia ini kita menuju kepada kekekalan dengan kekuatan, kegiatan, dan dengan jasa yang mungkin kita dirikan melalui moral, ibadah, doa, puasa, atau naik ziarah dan sebagainya. Ini adalah agama-agama di luar Kristus. Tetapi Alkitab mengatakan bukan demikian. Adalah Allah yang datang kepada engkau, bukan engkau yang datang kepada Allah. Adalah Allah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Ini namanya Natal. Ini namanya inkarnasi. Dan di dalam hari Natal yang abar kita akan berjudul dengan khotbah semangat inkarnasi. Nah, saudara-saudara, maka pada waktu dia masuk ke dalam proses, masuk ke dalam sejarah, di situ ada kalimat yang mengatakan, aku akan menjadi bapamu, nah engkau akan menjadi anakku. Kalimat ini sebenarnya dikutip daripada satu janji Allah kepada raja pertama, raja yang diperkenan oleh Tuhan di dalam rencana kekekalan Tuhan, yaitu Daud. Raja orang Israel yang pertama bukan Daud, tapi raja pertama yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berada dalam kehendak Tuhan Allah, itu Daud. Karena Daud mewakili, melambangkan Kristus, bukan Saul. Saudara-saudara, Saul itu adalah pilihan manusia. Manusia memilih dia karena apa? Lebih tinggi satu kepala dari orang lain, lebih besar badannya, lebih hebat. Ini cara manusia memilih. Manusia setelah memilih yang lebih kaya, yang lebih berkuasa, yang lebih pintar. Tapi Tuhan memilih Daud daripada 7 saudara. Dia yang paling kecil.
Tuhan sering main-main sama manusia. Kalau engkau pakai otak manusia mengerjakan pekerjaan Tuhan, lambat laun akan dinyatakan itu omong kosong, itu gagal. Kita pakai cara ini lebih baik, cara itu lebih baik. Kita pakai cara manusia dengan standar manusia menyukseskan pekerjaan Tuhan, menolong pekerjaan Tuhan. Itu omong kosong. Jikalau Tuhan tidak mau, Tuhan membiarkan 400 tahun tidak ada nabi. Kalau Tuhan mau, Tuhan memakai orang-orang musuh Tuhan membunuh Kristen. Akhirnya seluruh negara banyak orang yang buka hati untuk Kristus. Cara Tuhan selalu berlainan dari manusia. Saudara-saudara, Saul dipilih oleh manusia karena mereka kira dia paling besar, paling hebat, dia paling kuat, pasti bisa melawan musuh. Justru Saul akhirnya ketemu yang lebih besar, ternyata dia sendiri mengkeret. Saudara-saudara, you besar, ada yang lebih besar. You kaya, ada yang lebih kaya. You hebat, ada yang lebih hebat. You berpengalaman, ada yang lebih berpengalaman. Maka Saul gemetar melihat Goliat yang lebih besar dari dia. Besar menghadap besar jadi kecil. Saudara-saudara, besar ketemu yang lebih besar jadi kerdil. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang karena engkau besar boleh sombong. Masih ingat cerita ibunya katak? Tidak ada lebih besar saya, ini paling besar. Akhirnya meletus. Saudara-saudara, memang Tuhan bikin sapi lebih besar dari katak. Ya bagaimana kasih kompan? Percuma. Saudara-saudara, lalu Tuhan mengatakan, Daud, engkau pergi. Daud yang kecil di hadapan Goliat, apa yang dia bisa megahkan? Dia tidak ada senapan, dia tidak roket, dia tidak ada senapan, tidak ada senjata apa, tapi dia ada Tuhan. Amin. Dia mengatakan, hei orang kafir, berani engkau menghina Allahku. Si Goliat pikir ini anak namanya Daud berani sama saya. Jenderal-jenderal semua mati di bawah tangan saya. Berani. Dia mengatakan, hari ini Tuhan akan menjatuhkan engkau di bawah saya. Itu namanya iman. Iman berarti bukan bersandar kepada uang, bukan bersandar kepada militer, bukan bersandar kepada kuasa, bersandar kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, di dalam dunia yang kelihatan, yang relatif ini, siapa yang berkait dengan dunia yang mutlak, dunia yang tidak kelihatan, itu namanya orang beriman. Saudara-saudara, kalau Goliat dengan tubuh yang begitu besar, senapan-senapan dan tentara yang begitu menakutkan, maka hanya dengan satu batu kecil yang diambil daripada sungai, maka menembusi tempat di mana di tubuh manusia ada tempat di kepala sini yang ada lemahnya, masuk ke situ, masuk ke dalam otak, mati dia. Tuhan berkata bukan kepada Saul yang besar. Dia berkata kepada Daud, aku akan menjadi ayahmu, kau akan menjadi anakku. Nah, perjanjian ini akhirnya menjadi satu upacara yang harus dikatakan. Jadi setiap kali pelantikan raja, generasi bergenerasi, di dalam tradisi orang Yahudi, maka dibacakan ayat janji Allah dengan Daud. Nah, saudara-saudara, aku akan menjadi ayahku, engkau akan menjadi anakku. Dan kalimat ini menteguhkan supaya setiap raja mengetahui mereka dilantik dan mereka diberkati, mereka disertai, mereka diberi kekuatan oleh Tuhan Allah yang akan menjadi ayah, dan mereka adalah anak. Saudara-saudara, di dalam semua itu monarki seluruh dunia, politik dan kebudayaan selalu menganggap raja itu adalah anak surga, anak Allah. Di dalam peribahasa Tionghoa, Tianzi, the son of heaven. Demikian orang Jepang, raja mereka itu adalah anak daripada surga, yaitu dewa yang turun lalu melahirkan anak-anak. Keturunan dewa itulah yang menjadi raja. Saudara-saudara, kaisar Jepang disembah sujud karena orang Jepang menganggap bahwa kaisar mereka itu adalah seperti Allah yang berdaging. Saudara-saudara, itu semua konsep antroposentris. Tapi dalam kitab suci memang ada. Allah berkata, aku menjadi ayahmu, engkau menjadi anakku, kepada Daud. Dan Daud adalah raja pertama yang berkenan di hati Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan Saul yang Tuhan tetapkan di dalam rencananya untuk melambang Kristus. Sebenarnya yang sesungguhnya anak Allah itu bukan Daud,
sesungguhnya anak Allah itu adalah Kristus yang dilambangkan oleh Daud. Nah saudara-saudara, setelah kita bicara dua hal ini, kita gabung menjadi satu. Yaitu Allah di dalam kekekalan, ada anak yang keluar dari substansi Allah melalui kelahiran kekekalan. Nah pada waktu anak itu datang ke dalam dunia, maka dialah yang sungguh-sungguh menjadi raja di atas segala raja. Dia yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan di atas yang dipertuan. Dia yang sungguh-sungguh layak menerima kalimat ini. I will be your father and you will be my son. Engkau akan menjadi anakku. Berarti di dalam proses, maksudnya kekekalan sama kesementaraan sudah mempunyai koneksi melalui inkarnasi. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Semua 1, 2, 3. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah di dalam kekekalan, tetapi menjadi manusia di dalam kesementaraan. Dia adalah Allah di dalam kemutlakan yang datang ke dalam dunia relatif. Dia adalah Allah di dalam dunia pencipta yang turun ke dunia di dalam hidup yang dicipta. Nah di sini kita melihat kekekalan, kesementaraan, mutlak sama relatif, pencipta dan yang dicipta tidak kelihatan. Sekarang bisa menjadi satu. Karena apa? Karena inkarnasi. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau bilang ini saya sulit mengerti. Saya juga mengetahui bahwa dengan kalimat-kalimat manusia di dalam bahasa yang terbatas, tidak ada satu orang bisa menyadarkan roh engkau untuk mengerti hal yang begitu besar. Namun demikian sebagai manusia yang diperintahkan Tuhan memberitakan firman, kami harus dengan jujur memberitakan doktrin yang penting ini kepada engkau. Dengan doa di dalam hati, kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan ke dalam hatimu. Saudara, seorang mengatakan saya tidak mengerti Allah Tritunggal. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti Allah Tritunggal. Kalau sampai puncak tidak mengertinya, lalu tetap membela Allah, akhirnya membunuh orang. Saudara-saudara, mengerti Allah Tritunggal, puncak pengertiannya menjadi cinta kasih kepada orang lain, seperti Allah tiga pribadi berkasih satu dengan yang lain. Ini menjadi sesuatu konsekuensi. Saudara-saudara, maka yang paling membenci kekristenan daripada agama yang tidak mau mengaku Allah Tritunggal. Dan orang Kristen yang paling sungguh-sungguh hidup baik adalah yang paling mengerti Allah Tritunggal. Ini dalil. Saudara-saudara, Allah Tritunggal begitu sulit dimengerti. Karena itu bukan hanya terjadi dalam pengertian wilayah kognitif. Itu semacam pengertian kesadaran rohania. Sehingga tidak salah kalau Roh Kudus bekerja tanpa penjelasan banyak, engkau langsung sadar sendiri. Saudara-saudara, maka Paulus berkata, alangkah besarnya. Berarti it is so great, far beyond our comprehension, far beyond our cognitive power, far beyond our limit of our reasoning power. Dia mengatakan, alangkah besarnya rahasia ibadat, yaitu Allah menjadi manusia. Ini mungkinkah? Mungkin. Hanya dimungkinkan oleh Allah sendiri. Karena Allah Maha Kuasa. Justru Allah Maha Kuasa jangan dimengerti dia bisa segala sesuatu. Kalau Allah Maha Kuasa dimengerti sebagai dia segala sesuatu bisa kerjakan, lalu engkau menuntut kemahakuasaannya untuk melayani engkau, engkau jatuh di dalam konflik keagamaan, engkau tidak sadar. Saya menjelaskan sekali lagi. Kalau engkau percaya Allah itu Maha Kuasa, dan pengertian itu dimengerti sebab Allah bisa lakukan segala sesuatu, lalu itu menjadi tuntutan engkau kepada Tuhan Allah, engkau akan jatuh di dalam konflik konsep agama, di mana engkau akan memperbudak Allah untuk melayani ambisi engkau, menyuruh dia kerjakan apa yang you mau suruh dia kerjakan. Itu kejatuhan agama yang luar biasa dahsyat. Oh Tuhan, aku percaya engkau Maha Kuasa, sekarang sembuhkan saya. Jikalau Allahmu Maha Kuasa, jalan di atas api, seperti kamu kau dengar. Ini semua adalah kejatuhan agama yang paling dahsyat, di mana memperalat pengertian bahwa Allah Maha Kuasa. Dia melakukan segala sesuatu, dia bisa segala sesuatu, tetapi dia harus diperintah oleh saya sekarang. Itu namanya doa. Doa semacam begini sedang berdosa. Maka saudara-saudara, banyak penginjilan dilakukan dengan cara penipuan yang tidak sadar.
Saya baru dengar di satu kota yang tidak lama yang lalu saya mengunjungi. Seorang datang mengatakan Allah akan menyembuhkan semua penyakit. Datang semua yang lumpuh. Dan saya akan mendoakan. Hari itu surat kabar dimuat. Banyak orang Kristen melihat. Gereja kok dingin, kok suam ya. Sekarang ada orang mempunyai kuasa. Oke, dukung, persembahan. Surat kabar dimuat. Banyak orang yang lumpuh datang. Sudah datang, pendeta bilang, hari ini roh Tuhan tidak suruh saya menyembuhkan. Jadi bukan saja Tuhan dicela, Kristen dihina. Mereka benci kepada kekristenan dan benci kepada penginjilan semacam ini. Itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada cara semua penyakit datang akan disembuhkan. Tidak ada kalimat itu. Memang Alkitab mengatakan Rasul menyembuhkan, mereka sembuh-sembuh. Itu ada. Tapi tidak ada propaganda barang siapa datang akan disembuhkan. Tuhan Maha Kuasa harus sembuhkan semua. Tuhan bisa menyembuhkan, bisa. Tuhan harus menyembuhkan sesuai ambisimu. Tidak. Mungkinkah Tuhan hari ini mau engkau mati? Mungkin. Mungkinkah Tuhan berubah karena engkau katanya engkau mau dia sembuh, dia harus taat? Tidak. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan babu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan jongos. Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan pegawai. Kalau engkau masih menjadi cukong besar, engkau memberikan traktat, memberikan undangan, ayo ikut kebaktian. Mungkin orang masih dengar. Coba kalau engkau bangkrut, semua tidak dengar. Pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, kita mengatakan engkau Maha Kuasa bukan? Sekarang dengar doaku. Berarti engkau Maha Kuasa. Oh, yang Maha Kuasa aku akan kuasai. Itu kurang ajar, betul nggak? Nah, katanya engkau percaya Allah Maha Kuasa. Kenapa engkau mau menguasai dia? Kalau dia Maha Kuasa, engkau memperalat dia. Ya, aku percaya dia Maha Kuasa. Dia sekarang sembuhkan saya. Justru dia Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk tidak menyembuhkan kamu. Melalui penyakit memukul kamu, menghajar kamu. Itu mungkin. Jangan engkau anggap Allah bisa diatur. Saudara-saudara. Nah saudara-saudara, itu sebab Allah Maha Kuasa dimengerti. Yang Maha Kuasa bisa masuk ke dalam dunia yang terbatas. Itu salah satu bagian Maha Kuasanya. Yang Maha Kuasa bisa memakai yang paling lemah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Itu Maha Kuasa. Saya lebih suka mengerti Maha Kuasa Allah justru kadang-kadang menyatakan kelebihannya melalui kelemahan. Kelebihan melalui kekurangan. Saudara-saudara, musik yang terindah, itu yang teragung, justru ditulis oleh orang yang tuli luar biasa beratnya. Ludwig van Beethoven. Dia menulis simfoni ke-7, ke-8, ke-9 sesudah dia sama sekali tuli. Saya sudah dengar simfoni ke-9 paling sedikit 500 kali. Tetapi Beethoven belum pernah dengar 1 kali. Padahal dia yang tulis. Nah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa Allah jangan dimengerti dia harus kerjakan segala sesuatu sempurna seperti apa yang saya mau. Maha Kuasa Allah dikatakan di Alkitab, dia bisa menyatakan kuasanya melalui kelemahan manusia. John Milton yang menulis Paradise Lost, yang begitu agung, dianggap salah satu syair yang terbesar sepanjang sejarah. Saudara-saudara, yang sudah melampaui Homer, melampaui Lipai, melampaui Tupu, melampaui Paiji, melampaui penyair-penyair yang terbesar di Persia, di Greka, di Tiongkok, di India. Dan itu syair ditulis setelah dia buta 11 tahun. Jadi engkau mengatakan, Tuhan, engkau Maha Kuasa bukan? Kenapa tidak sembuhkan dia? Buat apa sembuhkan dia? Buat apa matanya besar-besar? Oh, engkau Maha besar, Maha besar, Maha Kuasa. Oh Allah, nyatakan kuasamu supaya semua sembuh. Itu permainan anak-anak. Tuhan Maha Kuasa, maka dia berkuasa memberikan buta kepadamu. Tuhan Maha Kuasa, dia berkuasa membuat engkau sakit, membuat engkau dibunuh, membuat teologi dibakar. Ini Maha Kuasa Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang memakai musuh untuk menyatakan semangat kekristenan tidak bisa dibakar begitu saja. Saudara-saudara, jiwa, semangat perjuangan satu orang itu lebih kaya daripada ratusan miliar. Amin. Saudara-saudara, kalau saya waktu muda pilih menjadi pedagang, pilih dengan segala pintaran saya untuk dagang, mungkin saya konglomerat sekarang, mungkin saya bangkrut sekarang, saya tidak tahu. Tapi yang tahu
kalau dari muda saya memilih menjadi pedagang, dunia zaman ini kurang seorang pendeta yang namanya Stephen Tong yang berkhotbah kepada lebih 10 juta orang. Saudara-saudara, itu pasti. Saya mungkin kaya, mungkin tidak, itu tidak pasti. Tapi pasti kalau saya tidak menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, kalau saya tidak taat, saya akan kehilangan kesempatan boleh bersaksi kepada 5 benua, kepada ratusan kota, kepada jutaan orang, kepada banyak anak muda. Saudara-saudara, itu pasti. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa pakai cara yang berbeda. Kelemahan-kelemahan manusia dipakai oleh Tuhan. Dan saudara mungkin tidak tahu, seumur hidup saya tidak pakai propaganda. Saya tidak perlu surat pengenalan dari orang besar, orang terpenting. Saya berjuang dari nol semua. Tetapi yang mengerti sedikit. Saudara-saudara, misalnya saya kira zaman ini perlu teologi kembali kepada yang benar. Musik harus kembali kepada yang benar. Caranya apa? Di luar negeri seorang konduktor yang memimpin itu gajinya berapa besar? Saudara, New York Philharmonic budgetnya $54 juta satu tahun. Cleveland $39 juta satu tahun. Saya menggarap musik, bikin konser sama hari ini tidak pernah ambil $1 dari kas gereja. Cara saya kerja lain, saya tidak minta dukungan. Tidak akan saya minta orang kasih tempat free supaya kita disokong oleh orang kaya. Tidak. Melalui konser kita akan mendukung orang miskin, tidak didukung orang kaya. Dan itu untuk menjadikan engkau bisa dengar musik yang mulia. Kita melatihnya 3 malam terakhir ini sudah 9 jam saya melatih mereka. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu 3 malam, setiap malam 3 jam melatih. Dan saudara mungkin akan dengar konsep salah satu yang terbaik. Tapi pendetamu dan orang-orang semua giat setengah mati kerja. Engkau datang pun dikasih tiket pun tidak datang. Engkau kalau ke naik klub lebih rajin. Ya, engkau pergi ke tempat-tempat perdagangan lebih rajin. Tapi musik aku untuk Tuhan engkau bukan tidak mau dengar. Kalau hari ini engkau ke bawah tidak ada tiket lagi. Itu ada gejala yang baik. Supaya besok engkau lebih memperhatikan. Kalau ada musik-musik yang bermutu, ambil kesempatan. Kita besok ke surga. Dengar dulu, kok tidak ada musik di night club? Sepi loh kamu. Kalau kami biasanya dengar yang tidak karu-karuan kau situ. Kok tidak ada? Nanti di surga engkau jadi sepi. Engkau mau pindah alaman tidak bisa. Cilaka sudah. Mari kita mengerti yang betul-betul baik. Teologi yang baik, moral yang baik. Itu musik yang baik, kebudayaan yang baik, worldview yang baik, filsafat yang baik. Semua itu keinginan saya untuk menggarap satu generasi ini kembali. Dan saya dengan mata di atas kepala saya sendiri melihat di kota-kota baik di mana saya pergi. Tuhan kirim anak muda. Saudara-saudara, speak di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Amerika. Tuhan mengirim 90% pemuda-pemudi di bawah umur 30 untuk mengikuti. Berarti kecuali Tuhan mau saya pergi. Kalau tidak, Tuhan sedang serahkan generasi satu lagi untuk saya garap. Berarti dunia masih memerlukan apa yang kita kerjakan. Meskipun yang kita kerjakan keras, atos. Orang Jawa Timur mengatakan atos, keras. Tetapi dunia memerlukan. Kita bukan main-main. Saudara-saudara, Yesus turun ke dalam dunia. Yesus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ini satu masuk ke dalam proses. Masuk ke dalam dunia relatif. Dan Yesus harus berkorban. Karena dia dibatas. Ini kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan justru arahnya terbalik dari kita. Dari kita kalau Allah maha kuasa dari lemah menjadi kuat. Itu maha kuasa. Tetapi saudara-saudara, Allah maha kuasa. Dia membalikkan arah. Dari takhta di surga ke dalam dunia. Nah, karena dia sudah masuk ke dunia, maka menjadi sesuatu batu sandungan bagi mereka yang hanya mau melihat gejala. Saudara-saudara, orang yang lihat gejala, wih hebatnya, wih besar ya, wih agung ya, mereka akan kejebak. Tapi mereka yang melihat substansi, bukan melihat fenomena, mereka akan melihat kebesaran Tuhan. Itu namanya maha kuasa Tuhan. Saudara-saudara, Einstein pergi ke Brazil. Waktu dia mau disambut, dia pakai pakaian biasa. Orang kira Profesor Einstein yang terkenal, pasti hebat sekali jasnya apanya. Tapi dia tidak. Dia seorang profesor yang kadang-kadang lupa sabuk. Waktu ambil tak tahu sabuk di mana. Dasi ikat di pinggang terus masuk kelas. Jadi kalau you lihat orang modelnya, ini kayak gembel, ini apa ini?
Tapi itu Einstein. Kamu nggak tahu tain apa lu, saudara-saudara. Kita rapi-rapi kami nggak bisa apa-apa. Dia seorang luar biasa, rambutnya gini, jenggotnya gini. Kalau dia rapi dah jadi Einstein, jadi seperti kamu. Dia tidak mementingkan luar, dia pentingkan dalam. Lalu Einstein waktu disambut dengan itu tentara-tentara daripada ratu daripada Brussels, daripada Belgia. Setelah semua turun daripada itu kereta api dari Paris, tidak ada orang. Mereka pulang, lapor ratu, Profesor Einstein tidak ada di kereta dan tidak datang hari ini. Ratu mengatakan, diam, inilah dia. Dia naik taksi sendiri. Dia tidak disambut. Dia kira ya biasa aja pergi begini. Orang kira ini ence-ence Belanda ini ya. Ini ence-ence boleh ini kok sudah di luar. Wah maaf, wah mereka malu luar biasa. Ratu bilang, you tidak tahu dia sudah di sini loh. Oh modelnya gini. Baru tahu modelnya begini. Nah Yesus modelnya lebih gini, saudara-saudara. Dia yang Allah menjadi manusia. Tidak ada modelnya, saudara-saudara. Engkau lihat seorang bayi yang dibungkus dengan kain putih. Itulah dia. Loh, Allah kok jadi bayi sih? Yang maha kuasa kok di palungan sih? Yang di surga kok berada di Bethlehem sih? Ini semua tidak ngerti. Karena apa? Dia sengaja menjatuhkan, memberi sandungan bagi mereka yang hanya mau lihat maha kuasa Allah, maha mulia Allah, saudara-saudara. Supaya mereka tidak kelihatan mana mulia Allah. Jikalau engkau Allah yang mulia, nyatakan bayi ini bisa mengkilap seperti emas 24 karat. Jikalau engkau Allah yang maha mulia, biar dia itu wah begitu kita tiba, dia langsung bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa saja. Yesus bayi seperti orang biasa. Ada seorang menanya saya, Yesus bisa bahasa Jerman? Saya tanya, kenapa engkau tanya begini? Saya mau tahu kalau dia maha kuasa, waktu dia di dunia bisa bahasa Jerman enggak? Dia bisa bahasa Inggris enggak? Saya bilang enggak bisa. Kalau gini Allah maha kuasa. Allah maha kuasa untuk menjadikan diri terbatas dalam keadaan tidak bisa. Loh apa ini? Saya enggak mengerti. Allah maha kuasa, pikir kamu enggak ngerti. Itu maha kuasanya Allah. Kecuali kamu mau buka hatimu untuk mengerti. Kalau ada tidak mungkin mengerti. Alkitab mengatakan Yesus menjadi bayi yang kecil. Yesus menjadi bayi yang lemah. Menjadi bayi yang tidak bisa menahan diri. Tidak bisa membela diri. Maka pada waktu Herodes mau membunuh orang-orang, maka bayinya harus melarikan diri dengan ibunya dan Yusuf pergi ke Mesir. Saudara-saudara, karena apa? Dia kalau tidak pergi, dia pun akan dibunuh seperti orang lain. Allah yang maha kuasa menjadi begini. Ini rahasia. Dan Alkitab mengatakan pada ayat ke-6, pada waktu tatkala dia membawa anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Let all the angel of God worship him. Oh saudara-saudara, ini kalimat keluar dari siapa? Dari mulut Allah sendiri. Meskipun dia bayi, meskipun dia anak, tetapi biar semua malaikat menyembah dia. Loh, malaikat kok menyembah bayi? Nah saudara-saudara, di sini saya akan bicara tentang doktrin penyembahan. Dengar ya. Doktrin penyembahan dalam kekristenan itu penting sekali. Tapi lain sekali konsep dengan yang lain, agama. Doktrin penyembahan di sini kita melihat ada beberapa periode. Pertama, yang disembah di dalam dunia roh. Kedua, datang ke dalam dunia di dalam bentuk yang harus menyembah, tetapi dia tetap disembah. Akhirnya dia kembali ke dunia roh untuk menerima penyembahan daripada dunia roh. Dan dunia manusia yang berbateri yang akhirnya ditebus dan masuk ke dalam dunia roh. Nah saudara-saudara, ini adalah 3 periode penyembahan yang tidak ada di agama lain karena inkarnasi. Yesus siapakah dia? Yesus adalah Raja yang disembah sujud oleh malaikat-malaikat. Let all the angel of God worship him. Jadi engkau bisa membayangkan di surga semua malaikat menyatakan suci, suci. Saudara dengar satu lagu suci, suci, suci yang teragung di dalam sepanjang sejarah yang ditulis oleh Felix Mendelssohn Bartholdy, di mana suara lembut, suara kerasnya bisa 10 kali bedanya dengan trompet, dengan timpani, dengan seluruh orkestra. Saudara-saudara,
Holy, holy, holy. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di dalam ketiga pribadi yang menerima sembah sujud, Kristus adalah Allah. Maka Kristus menerima sembah sujud. Lah Allah Bapa mengatakan, let all the angels of God worship Him. Saudara-saudara, ini berarti perintah bahwa tidak ada makhluk rohania yang boleh lolos daripada menyembah Yesus. Nah, saudara, dengar kalimat di bawah ini. Karena perintah ini keluar dari mulut Allah dan semua malaikat harus menyembah anak, maka menimbulkan sesuatu ketidakpuasan. Nah, saudara-saudara, kalau saya mengatakan semua harus taat kepada asisten saya yang satu ini, mungkin asisten saya yang lain tidak ikut dan iri hati. Nah, sama. Tetapi mereka kalau tidak mengerti qualitative difference, maka di situ terjadi iri hati, pendongkelan, dan menjadi penyikatan atau menjadi kebencian. Itulah dosa pertama yang terjadi. Nah, saudara-saudara, jangan kira dosa pertama itu sombong. Banyak orang mentafsirkan kitab, dosa pertama itu sombong. Tapi saudara-saudara, dosa pertama bukan sombong. Dosa pertama adalah tidak mau menyerahkan kebebasan yang dicipta di bawah Allah yang memerintah. Ini dosa pertama. Selalu dosa itu daripada akarnya penyalahgunaan kebebasan. Engkau bilang korupsi itu dosa. Engkau bilang itu tidak jujur itu dosa. Engkau bilang pembunuhan itu dosa. Itu semua adalah carang-carang dari dosa. Akarnya adalah tidak menyerahkan kebebasan yang dicipta di bawah Allah Sang Pencipta. Itu baru dosa. The misuse of the freedom, disobedience to the Creator. That is the origin of sin. Manusia mengatakan, tidak mau dengar kamu. Saya tidak mau taat kamu. Saya mau saya sendiri menjadi sesuatu keputusan. Tidak taat kepada Tuhan. Itulah mulainya dosa. Maka sebenarnya mengapakah malaikat menjadi setan? Saudara mengetahui setan tidak dicipta oleh Tuhan. Ada pendeta terkenal di Indonesia yang mengajar sekolah teologi. Allah menciptakan setan. Saya tidak terima. Dan saya akhirnya tinggalkan sekolah itu. Saudara-saudara, Alkitab tidak katakan Allah pencipta jahat. Alkitab tidak mengatakan Allah pencipta makhluk jahat. Kalau Allah menciptakan setan, berarti di belakang layar Allah adalah penjahat yang paling besar. Itu doktrin yang salah yang menyesatkan. Saudara-saudara, semua doktrin yang salah menyesatkan akan berakar dan akan berbuah yang tidak karu-karuan di dalam hari depan gereja. Saya harus tinggalkan. Saudara-saudara, saya mentegakkan doktrin reform untuk membenahi zaman ini. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat yang berkapasitas moral, yang berkemungkinan bebas, yang mempunyai pilihan mau hidup mengikuti perintah Allah atau hidup mengikuti kemauan sendiri. Demikian manusia dicipta. Maka pada waktu Allah mengatakan, let all the angels of God worship Him, maka semua worship, semua malaikat taat. Cuma satu mengatakan, kenapa saya harus taat? Saya tidak perlu taat karena saya sendiri hebat. Tapi dia lupa, Yesus itu pencipta, dia dicipta. Dia sekarang cuma mau takluk kepada ayahnya, tidak mau takluk kepada anaknya. Dia takluk kepada Allah Bapa. Dia anggap Allah anak itu sama seperti dia, adalah yang lebih rendah dari Allah. Di situ barang siapa mempunyai doktrin Kristus bukan Allah dan Kristus lebih rendah dari Allah, di situ gereja mulai digoncangkan. Saudara mungkin tidak sadar kalau doktrin sedikit beda apa akibatnya. Saya terlalu peka kepada segala side effect yang mungkin terjadi. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Maka pada waktu semua menyembah, ada satu penghulu malaikat yang di dalamnya dicipta oleh Tuhan begitu sempurna. Mungkin kalau dia nyanyi seperti organ pipe yang tak paling besar di dunia. Kalau dia memuji suara yang merdunya sampai alam semesta semua goncang. Dia mempunyai bakat, mempunyai kemuliaan besar sekali. Seperti apa yang ditulis di dalam Yeskiel pasal ke-39. Bahwa waktu kau dicipta, kau indah, elok, dan sempurna. Sehingga di situ dia merasakan saya sendiri hebat. Saya tidak perlu takluk. Kenapa saya harus dengar dia? Kenapa saya harus taat dia? Waktu semua menyembah, dia tidak menyembah. Saudara-saudara, akhirnya Allah Bapa bukan melalui kasihnya, Allah langsung melalui keadilannya
menjadikan dia berdosa. You had committed sin and begone. Dia dicampakkan turun. Maka malaikat yang mulia, yang hormat, menjadi perintang kehendak Allah. Istilah perintang itu di dalam bahasa Ibrani adalah setan, saudara-saudara. Yang disebut setan berarti yang merintangi kehendak Tuhan Allah. Maka kalau memang kehendak Tuhan Allah sudah dinyatakan dan kita sudah sadar, engkau tidak mau, engkau saat itu seperti setan, tahu gak? Saudara-saudara, yang disebut setan itu bukan yang jahat, yang tandungnya taring, yang gede, yang gini-gini, itu enggak. Itu setan goblok. Setan goblok cuma bikin engkau ketakutan, paling banyak masuk rumah sakit 2 bulan itu. Setan pintar tidak akan bicara sama engkau, aku setan loh. Itu setan bodoh, IQ low, saudara-saudara. Setan pintar akan mengatakan, I am not Satan, I'm so beautiful, I'm so attractive, I'm so lovely. Let's fight against the will of God. Nah, mungkin pelacur yang tidur sama kamu, yang suruh engkau tidak cinta Tuhan, itu setan yang lebih hebat. Setan yang mengatakan, saya setan, itu tidak usah takut. Itu setan goblok, setan bodoh amat. Saudara-saudara, setan artinya perintang, setan artinya penantang, setan artinya yang menolak kehendak Tuhan. Itu istilah setan arti begitu. Jadi saudara-saudara, pada waktu Allah mengatakan sembahlah kamarku, semua sembah sujud kepada anakku, dia bilang tidak. Waktu dia bilang tidak, Allah mengatakan you are Satan. Baru dia jadi setan. Dia jadi setan karena dia sendiri yang mau jadi setan. Tapi dia jadi setan karena vonisnya Tuhan Allah. Mungkin gak Allah bervonis salah? Tak mungkin. Allah tidak mungkin vonis salah. Maka Allah mengatakan kau setan. Jadi kedudukan dia selama-lamanya yaitu setan. Dan setelah dia salah gunakan akan kebebasan, dan dia setelah menjadi setan, dia terus melangsungkan kebiasaan dia merintangi Tuhan Allah. Jadi kekacauan untuk merintangi, kekacauan untuk merisaukan, kekacauan untuk menggoncangkan, untuk merusuh di dalam dunia. Tidak habis-habis. Jangan heran saudara-saudara, dunia ini ada Allah juga ada setan. Ada yang merintangi Allah, dan alat dia adalah engkau dan saya. Allah mau memakai engkau dan saya menjadi alat menjalankan kehendak Allah. Setan mau pakai engkau dan saya menjadi alat untuk merintangi Tuhan Allah. Cuma 2 ini. Hanya 2 kelompok. Tidak ada kelompok imperialisme, kapitalisme, kolonialisme atau yang dijajah. Kelompoknya cuma 2. Dulu kita usir Belanda, akhirnya kita penjajah harus keluar. Nah, merdeka, Indonesia jadi surga. Tidak, penindas tetap ada. Penindasnya pakai muka Indonesia, pakai kedudukan Indonesia, pejabat Indonesia yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sama. Jadi setan itu setan. Setan itu bukan kulit putih, kulit hitam, kulit apa. Setan itu setan. Bisa hitam, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau. Karena dia itu setan, IQ-nya tinggi kok. Lalu setan itu merintangi Tuhan Allah. Lalu dia sekarang memperalat engkau untuk sama-sama merintangi Allah. Atau engkau dipakai Allah untuk melawan setan. 2 saja. Saudara-saudara, engkau dah suka doa toh? Engkau dah suka ikut kebaktian doa? Tidak ada waktu, saya sibuk. Engkau lebih suka untuk menjamu, menamui orang-orang yang tidak penting di mata Tuhan. Engkau tidak suka akan menginjili toh? Kalau berdagang rajin, kalau menginjili tidak ada waktu toh? Ya toh? Engkau kalau berbohong pinter toh? Kalau mengabar Injil malu, saya tidak bisa ya. Engkau banyak waktu itu sudah dipakai setan, tidak tahu. Setan cili-ciliin banyak. Sudah. Banyak hal yang benar engkau malu. Nyanyi malu, puji Tuhan malu, doa malu. Kalau bohong tidak malu. Malu loh. Malu double, saudara-saudara. Engkau menipu, tidak malu. Engkau memuji Tuhan, tidak bisa. Engkau bekerja untuk Tuhan, tidak ada waktu. Kalau dipanggil oleh orang pembesar, langsung ada waktu. Bagaimanapun ada waktu. Karena engkau sudah selalu memihak yang sana untuk merintangi pekerjaan Tuhan. Engkau lebih baik dipakai oleh dia, bukan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan tidak ada waktu. Saya akan mengatakan tidak ada waktu kepada pejabat-pejabat tinggi. Saya mengatakan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih banyak. Setuju dan setuju, dibunuh silakan. I'm a man of God. Saudara-saudara, apakah perlu Tuhan minta kamu? Tuhan bukan pengemis. Tuhan adalah komandan tertinggi. Saudara-saudara, Tuhan berkata sembah sujud dia.
Tidak. Maka dia jadi setan. Sembah sujud dia. Kok enak. Aku menyembah Allah. Sudah menyembah bapaknya. Sekarang suruh menyembah anaknya lagi. Macem-macem. Sudah satu. Yang lain enggak. Sudah bapak ya anaknya lagi. Besok cucu repot. Itu enggak ada cucu. Satu-satunya anak. Ini hanya menyatakan Allah itu substansi hidup, sumber hidup, pencipta hidup. Dan dia memerintahkan semua. Let all the angels of God worship him. Tidak mau. Tidak mau bagaimana? Ya sudah, engkau jadi setan. Sudah jadi setan. Lalu ini sekarang kalimat di bawah menurut John Milton. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Engkau ternyata cuma daging kok. Sekarang lu yang sembah saya. Giliran kedua ya. Tadinya di dalam kekekalan Allah Bapa suruh malaikat menyembah Yesus. Dia tidak mau. Akhirnya dia dijatuhkan hukum menjadi setan. Dan waktu Yesus datang ke dalam dunia. Nah dia bilang. Aku roh, you manusia. Lu yang menyembah saya. Tapi dia taktiknya tinggi. Kalau kamu menyembah saya bukan untuk menyatakan kuasa. Saya memberi hadiah. Sembah satu kali aja. Saya memberikan seluruh dunia kepada engkau. Nggak mau? Aduh. Saudara-saudara. Sembah satu kali. Gini loh. Satu kali aja. Saya kasih engkau segala semua. Segala mulia. Segala kehormatan. Segala dunia ini. Serahkan kepada engkau. Mau nggak? Gampang kan? Saudara-saudara. Pemuda-pemuda yang kepingin sekali sepeda motor. Gini satu kali. Selamat pagi pak. Dapat sepeda motor. Ya pagi. Kini kan tidak apa-apa. Nanti ngepir juga tidak apa-apa dong. Ya. Lalu sudah bermobil. Dapat apa? Banyak orang karena profit itu memkompromikan. Setan mengatakan apa? Setan mengatakan sembahlah aku. Aku memberikan seluruh dunia kepada engkau. Yesus mengatakan nyata engkau. Tidak. Saudara-saudara. Waktu setan tidak mau sembah sujud kepada Kristus. Itu adalah dia memang harus sembah. Tapi dia tidak mau. Waktu dia minta Yesus sembah dia. Yesus tidak boleh sembah. Maka Yesus tolak. Jadi penolakan dia. Loh sama toh. Saya tidak mau dia sembah dia. Dia juga tidak mau sembah saya. Kita sama-sama. Tidak bisa. Qualitative difference. Karena Yesus itu Allah. Engkau itu ciptaan. Tidak bisa disamakan. Nah ini semua itu ada. Segala sesuatu yang sebelumnya kita mesti mengerti. Akhirnya Yesus tidak mau sembah dia. Oke. Kalau tidak mau sembah saya. Satu-satunya jalan. Engkau pikul salib. Engkau naik Jordan. Di sini tertawa. Jikalau Allah Maha Kuasa turun. Jika Allah Maha Kuasa, ayo jalan di atas api. Jikalau Allah Maha Kuasa, Yesus tenang. Saudara melihat ini kosmik drama. Yang kita mengerti ada kosmik drama yang besar sekali. Yesus tidak mau sembah sujud. Akhirnya dia harus pikul salib. Sekarang kita maunya ya Injil dikabarkan tapi tidak usah pikul salib. Maunya kita mengabari Injil tapi tetap pawan baik. Tidak mungkin saudara-saudara. Pada satu hari penganiayaan mungkin datang besar-besar. Mungkin Stephen Tong digolok. Tapi saya sudah sedia. Sebelum digolok itu masih bisa pakai tali suara. Berkhotbah kepada orang kok. Saudara-saudara. Kita harus bersiap. Yesus tidak mau menyembah sujud. Karena Yesus pilih kehendak Allah naik salib. Jadi Christianity who try to compromise. Christianity who try to please everybody. Had already influenced by the spirit of ghost of Satan. Yesus tidak mau. Saudara-saudara. Dan akhirnya di dalam kekekalan. Yesus mendapatkan persembahan. Dari segala malaikat. Ini tahap ketiga. Saya tidak ada waktu menjelaskan lebih teliti lagi. Mari kita membaca bersama-sama. Wahyu pasal ke-5. Kita membaca dari ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu. Dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Yaitu apa? Siapa dia? Allah Bapa. Anak menerima kitab itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah. Tersungkur berarti menyembah ke depan. Tidak ada yang jatuh ke belakang. Saudara-saudara. Tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua itu. Di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi. Dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan itu. Itulah doa orang-orang suci. Memuji dan berdoa. Semua. Memuji dan berdoa.
di dalam penyembahan mereka tersungkur dengan tangannya pegang sesuatu kecapi, memuji sesuatu cawan yang ada kemenyan, berdoa artinya. Lalu sekarang kita membaca ayat ke-9 semua. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara, di dalam ayat selanjutnya engkau akan melihat kemuliaan, kehormatan, segala sesuatu kembali kepada Allah, anaknya yang tunggal yang pernah disembelih. Mereka menyembah dia. Karena apa? Karena dia pernah mati. Nah saudara-saudara, Kristus tidak menyembah setan. Kristus harus mati menjalankan kehendak Allah. Dan karena dia harus mati, maka semua makhluk harus menyembah dia. Ini semua mengenai doktrin penyembahan yang tidak ada pada agama orang lain. Dan itu dimulai daripada dia mau inkarnasi, mau datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, mari kita memperbarui iman kita. Mari kita menyadarkan diri Tuhan yang kita percaya, agar Tuhan demikian merendahkan diri, demikian kuat, demikian maha kuasa, masuk ke dalam dunia tidak berkuasa, dan dia ada demikian kuat menantang akan setan yang menantang Allah. Akhirnya dia mendapatkan penyembahan di dalam kekekalan tidak habis-habis. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pembaharuan iman. Dengan khotbah pagi ini, kiranya Tuhan bekerja dalam hati kita. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami minta pembaharuan iman Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan kepada kami, sehingga kami mengerti Yesus, mengerti anak Allah yang disembah sujud oleh malaikat, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih. Kami akan membawa jiwa datang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Berkati kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.